Malam 1 Suro tahun 2025 menjadi momen yang sangat istimewa bagi masyarakat Jawa karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, sebuah kombinasi yang dianggap membawa energi magis yang luar biasa. Tradisi dan ritual yang biasanya dilakukan untuk memperingati malam 1 Suro pun terasa semakin syahdu dan penuh makna spiritual. Di tengah suasana yang kental dengan aura mistis, seorang paranormal terkemuka, Nyai Dewi Rantian, turut menggelar sebuah ritual sakral yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Ia melaksanakan prosesi mandi kembang, sebuah praktik yang diyakini mampu membersihkan diri secara spiritual, menghormati leluhur, dan mengusir energi negatif dari dalam tubuh manusia. Matikan lampu. Udah lah, mati lampu nih. Udah Jong. Airnya sendiri sudah diberikan kembang tujuh-rupa, kembang setaman, lalu sudah dibacakan doa-doa Semilovers. Oke, biasanya saya kalau malam 1 Suro ini biasanya saya melakukan ritual dan saya melakukan ada persembahan segala macam ada sajian yang saya buat biasanya seperti itu. Setelah itu saya melakukan mandi, membuang-buang sial karena kita kan buang energi negatif lah ya, kayak sial, kayak apa gitu. Beliau siapa begitu, Nyai? Itu leluhur saya yang masuk ke badan saya untuk melakukan ritual untuk memandikan. Dia tuh punya maknanya, kenapa? Karena kalau gung itu kan biasanya kita orang Dayak itu adalah kayak macam energi yang sangat luar biasa, seperti energi. Kalau orang sih nggak digung, tapi karena kami orang Dayak biasanya saya mandi di atas gung. Kalau kata kita orang Dayak tuh ada makna yang memang sudah turun menurun yang dilakukan oleh leluhur, biasanya seperti itu. Kalau saya sih ya, kita orang Dayak sih nggak ada pantangannya, karena kita orang Dayak tuh nggak ada malam 1 Suro sebenarnya, tapi karena berhubung saya tinggal di Jawa, saya duduk di Pulau Jawa, jadi saya mengikuti tata cara orang Jawa melakukan ritual di malam 1 Suro. Sebelum melangsungkan tradisi mandi kembang, Nyai Dewi Rantian memulai prosesi dengan melakukan semedi. Semedi ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga dipercaya sebagai cara untuk menyalurkan energi positif ke dalam air yang nantinya akan digunakan untuk mandi. Saya ada lakukan semedi ya. Kalau saya lakukan semedi, saya baca doa, saya semedi, baca doa, setelah itu saya baru melakukan ritual untuk mandi. Tapi pembersihan diri, setelah itu kita melakukan, kita lakukan ada ritual sendiri seperti itu. Airnya itu udah dibacakan doa, karena dari sore itu sudah diisi air, diisi bunga, ada macam-macam yang di dalam air itu yang kita kasih. Biasanya saya untuk semedi itu kita habis mandi, habis membersihkan diri, baru kita melakukan semedi. Kenapa? Kita badan udah bersih, baru kita melakukan ritual doa kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada dewa, gitu. Kan semedi yang untuk membukakan rezeki, membuka hoki, membuka keberuntungan seperti itu. Setelah kita bersihkan, baru kita membuka hoki. Tak hanya melangsungkan semedi,
Nyai Dewi Rantian juga mempersiapkan sesajen yang kaya akan simbolisme. Sesajen ini terdiri dari seekor ayam jantan yang masih segar, bunga melati yang harum, serta nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk tradisional. Dalam setiap sesajen yang dipersembahkan, terdapat makna mendalam yang merefleksikan hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan semesta. Saya biasanya kalau saya melakukan kayak sesajen, persembahan kayak gitulah. Itu saya melakukan ada ritual mandi, ada juga saya punya pusaka keris apapun itu biasanya sebelum saya melakukan ritual itu saya mandikan, saya bersihkan. Macam-macam sih. Saya kalau malam satu suruh saya banyak macam. Ada tumpeng, ada macam-macam, ada ayam, ada kambing, macam-macam. Macam-macam sih. Saya ada ayam putih, ada ayam merah, ada ayam hitam, ada juga ayam bintik ya, jadi ayam yang bermacam-macam warna di dalam tubuhnya. Itu memang sudah ada saya punya leluhur yang memang persembahan untuk dia ayam ini, ada ayam itu, jadi tidak memang sudah dari turun-menurun kita seperti itu. Jadi pegangan saya, leluhur saya ini biasanya persembahannya ini, jadi kita itu kan ciri khas bagi orang Imam Satu Suro. Saya pakai itu karena saya tanya dengan leluhur gaib juga yang mengatakan bahwa harus disiapkan dengan tumpeng. Kalau saya sih bunga ya nggak begitu itu saya biasanya pakai bunga melati, mawar. Setelah itu ada beberapa bunga yang saya campurkan gitu. Saya sih nggak terlalu ini ya untuk bunga sama aja. Yang penting ada bunga mawar, ada melati, ada bunga yang lain seperti itu. Biasanya sih itu leluhur saya membacakan mantra. Setelah itu kalian orang yang mandi itu mengikuti mereka pakai baca doa mereka sendiri. Mereka pasien yang datang sendiri untuk mandi. Saya sih biasanya pesan kayak ini kan energi udah dimulai bersih, sekarang kita melakukan hal yang positif lah ya, jangan melakukan hal-hal yang negatif. Kita melakukan yang positif aja supaya energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu energi yang sangat baik untuk kita sendiri. Apalagi kan kita membuka hoki, membuka keberuntungan seperti itu. Karena ini kan malam Satu Suro di malam Kliwon, malam Jumat Kliwon, biasanya itu malam yang sangat sakral. Kenapa? Pintu gaib itu terbuka besar.